Halo teman-teman, sesuai judul dari video ini, kenapa gue perlu sampai membuat klarifikasi ini teman-teman ya. Satu, karena gue sampai dikritik oleh lingkaran satu gue gitu ya. Orang-orang yang terdekat sama gue yang sehari-hari diskusi dengan gue, eh, sudah meminta gue untuk jangan lagi deh mentolol-tololin si Ramatullah Barkat gitu ya. Sampai orang terdekat gue sudah ngomong begitu. Yang kedua, bahkan klien gua ya, klien klien pribadi gua yang pajaknya gua tahu nggak jujur-jujur amat lapornya ya, dia aja sampai tiba-tiba share konten gua kepada gua dan memperingatkan gitu ya, lu udah terlalu tajam mengkritik si Ramatullah Barkat ya, udah terlalu keras, terlalu sadis gitu ya. Nah, jadi melalui konten ini gua akan mengklarifikasi dua hal, oke? Yang pertama, gua akan klarifikasi bahwa Pak Ramatullah Barkat bukan oknum ya, bahwa gua menyerang itu tidak menyerang pribadi. Nah, gua bahkan nggak pernah melihat videonya Pak Ramatullah Barkat itu dimanapun gitu ya, secara langsung gitu enggak, karena waktu dia live itu gue selalu lagi ada acara, lagi sibuk gitu. Nah, dan setelah gua mencermati videonya secara langsung ya orangnya baik-baik aja gitu ya, bahkan orangnya terlihat sangat akademis gitu. Mukanya juga friendly, ya tipikal penyuluh pada umumnya lah ya. Potongan mukanya juga orang yang pinter gitu lah ya. Ya lu tahu maksud gua teman-teman ya. Dan memang dia orang pinter, memang dia orang pinter. Kalau dia nggak pinter, dia nggak akan ada di penyuluh, ya kan? Nah, klarifikasi gua yang gua serang adalah kebijakannya sebagai pejabat, ya tindakan dia sebagai jabatannya, ya. Nah, by the way sampai hari ini kebijakan jabatan dia itu yang mengatakan trading saham itu berpotensi jadi kegiatan usaha, kemudian masuk gabungan omset ya, sampai hari ini masih gray area, ya kan? Fakta bahwa masalah trading saham ini yang jadi gabungan omset ini masih gray area, masih diperdebatkan di mana-mana, itu kan berarti memang betul dong, ya, bahwa ini kebijakan yang bisa dikritik. Ya dong, boleh dong dikritik ya. Ini kebijakan publik yang berpengaruh kepada masyarakat luas dan boleh dikritik, ya kan? Namun yang jelas, klarifikasi gue yang pertama, Pak Ramatullah Barkat secara pribadi bukan oknum, ya sebagai pribadi, nothing personal. Oke, Pak Ramatullah Barkat, kita damai ya Pak ya. Klarifikasi gue yang kedua, eh, karena ini tindakan jabatan, berarti kan bukan tindakan pribadi, bukan personal ya. Nah, maka harus disimpulkan bahwa dia hanya mengikuti arahan dari atas, ya dong, dari kantor pusat, ya kan? Ini perintah atasan. Pertanyaannya, atasannya siapa? Kan si Ramatullah Barkat sudah di atas nih, sudah di DJP pusat. Siapa lagi atasan dia? Jawabannya simple. Jawabannya adalah para pembuat kebijakan. Oke, para pembuat kebijakan itu ada satu divisi khusus nih di Kementerian Keuangan, gua rasa ya, atau bahkan di Presiden gitu. Ini PP ya, bahkan Presiden kayaknya. Jadi para pembuat kebijakan ini bahkan di atasnya Pak Ramatullah Barkat gitu ya. Nah, dan Pak Ramatullah Barkat kan bukan orang bodoh ya, dia kan terikat oleh struktur ya. Dia terikat oleh struktur birokrasi yang sangat-sangat kuat. Eh, Sama seperti penyuluh yang di KPP luar kota kemarin ya. Mereka juga terikat oleh birokrasi yang sangat kuat ini ya. Apalagi budaya komunisnya si Purbaya ini kan dikit-dikit dipecat, dikit-dikit diomelin, dikit-dikit nggak ada hak untuk membela diri, langsung dirumahkan, dipecat. Ancamannya kan ancaman orang bodoh ya si Purbaya itu ya. Nah, jadi budaya yang dikembangkan bukan budaya demokrasi. Malah menerapkan, pokoknya kalau lu nggak setuju dengan gue sapu bersih gitu ya. Ya, kecuali kroni-kroninya si Korstres itulah ya, sampai hari ini gak ada yang dipecat ya, bahkan jadi komisaris utama. Dan belum ada yang masuk penjara. It's okay lah. Jadi klarifikasi kedua ini bahwa Pak Ramatullah Barkat bukanlah oknum. Kita harus paham bahwa tindakan jabatan Pak Ramatullah Barkat adalah tindakan DJP secara umum sebagai institusi ya, bukan tindakan pribadi personal Ramatullah Barkat. Oke, Pak Ramatullah, kita damai ya, clear ya, Pak Ramatullah Barkat. Oke, teman-teman. Namun bagi gua ini justru berita-berita yang sangat-sangat buruk bagi gua, lu dan kita semua teman-teman. It's a bad news ya. Kalau benar ini perintah atasan, artinya apa? Artinya ini bukan pendapat pribadi Pak Ramatullah Barkat, artinya ini benar-benar sudah niat busuk dari pembuat undang-undang. Oke? Untuk apa? Untuk membelokkan kegiatan trading saham dan sewa
yang awalnya kegiatan modal biasa, kegiatan gue mengolah kekayaan gue sendiri, dibelokkan menjadi kegiatan usaha. Gara-gara dia kegiatan usaha, maka trading saham dan sewa adalah objek gabungan omset dalam rangka menentukan kualifikasi PPh final 0,5% mulai 2027 dan seterusnya. Oke? Bahkan pembuat undang-undang ya sudah mempersiapkan senjata nih ya, pelurunya sudah siap. Pelurunya adalah KBLI sudah ada. KBLI pedagang trading saham mandiri sudah muncul, sudah ada KBLI-nya. KBLI judi aja sudah ada, KBLI-nya kan tolol ya. Nah, dan kode kode harta teman-teman ya, yang sudah gue peringatkan di video sebelumnya, kode harta itu sudah mendukung argumen petugas pajak ya. Sudah ada kode harta yang mana akan bisa menjadi argumen untuk membelokkan trading saham lu menjadi trading saham sebagai kegiatan usaha. Waduh ya. Jadi ini menurut gua justru berita buruk sekali teman-teman ya. Pak Ramatullah memang dia bukan oknum secara pribadi, tetapi justru pembuat undang-undangnya oknum. Waduh, cilaka teman-teman ya. Oke, gua akan share ke teman-teman semua. Ini adalah informasi berikutnya ya. Nah, namun kenapa hal ini tidak dituangkan jelas dalam PP 20 2026? Nah, kenapa nggak dituangkan dengan jelas mengenai trading saham dan sewa ini? Kalau emang niat lu untuk menjadikan dia sebagai kegiatan usaha, ya lu tuangkan aja, dibikin aja pasalnya gitu loh. Walaupun orang ribut, marah-marah, tetapi kan jadi pasal. Ya kan? Jadi pasal sudah mengikat umum gitu loh. Daripada lu jadikan Paramatul Barkat sebagai tumbal, dicaci maki oleh semua orang, padahal dia cuma ngikutin perintah dari atasan, kan kurang ajar gitu caranya ya. Itu namanya mengorbankan orang lain demi demi nafsu busuknya si pembuat undang-undang ini ya. Jadi gue curiga teman-teman, ini sengaja disiapkan untuk menjadi bahan pemerasan, bahan perampokan oleh oknum DJP di lapangan nanti, ya kan? Jadi gue kasih peluru nih, gue kasih peluru, silakan lu mau tembak boleh, kalau nggak mau tembak ya nggak apa-apa, gitu kan? Jadi kasih peluru dulu nih kepada para petugas-petugas pajak di lapangan. Nah ini berbahaya sekali teman-teman ya. Gue kasih contoh teman-teman ya. Contoh, Mr. A hanya hartanya 100 juta, contoh nih ya, Mr. A hartanya 100 juta. Dia trading saham 4 miliar contohnya nih ya. Dia juga usaha dagang 1 miliar. Kalau digabungkan kan ini kan sudah 5 miliar teman-teman ya. Nah kalau digabung sudah 5 miliar. Nah orang seperti ini bisa aja dilolosin trading saham tidak termasuk usaha. Dan tidak masuk gabungan omset. Kenapa? Karena pertimbangan subjektif oleh DJP ya. Pertimbangan subjektif DJP. Ah ini orang miskin. Ini orang memang masih, maksudnya bolehlah kita bantu gitu ya, orang miskin. Harta cuma 100 juta, tradingnya itu memang besar, tapi kan itu dia hanya muter-muterin modal. Jadi pertimbangan subjektif bisa membuat orang ini jadi bebas, jadi nggak kena masalah pajak. Oke? Bayangkan dengan kasus yang kedua. Mr. B ya, Mr. B hartanya anggaplah 100 miliar, ini ekstrim aja ya. Dia tradingnya kecil ya, cuman ya iseng-iseng trading ya 500 juta. Tapi dia punya usaha dagang 4,5 miliar. Udah gitu dia punya tanah bangunan disewakan 500 miliar, ya kan? Totalnya itu sudah berapa nih? 5,5 miliar. Orang seperti ini teman-teman ya, bisa aja diperas habis-habisan nanti. Oke, kenapa diperas habis-habisan? Karena dianggap trading saham itu termasuk usaha dan digabung omsetnya karena pertimbangan apa? Pertimbangan subjektif dari si petugas pajak di lapangan. Kemudian dia akan kena PPh progresif ya, orang pribadi progresif dan kena PPN dong, atas sewanya bisa kena PPN. Kalau Pak Rahmatullah Barkat kan mengatakan bahwa trading trading saham bukan objek PPN. Boleh kita terima itu argumennya. Tapi kalau sewa gimana? Sewa kena PPN, Bos. Nah, jadi gara-gara pertimbangan subjektif petugas pajak yang tidak pakai dasar dasar hukum undang-undang, orang ini bisa diperas, ya kan? Orang ini bisa diperas, bisa habis-habisan nanti. Kena PPh progresif, kena PPN. Kalau kena setahun sih mungkin masih bisa nangis-nangis dikit ya. Kalau kenanya 5 tahun, 10 tahun, nangis berak darah lu wajib pajak ya teman-teman ya. Walaupun punya duit 100 miliar, kalau diminta 10 miliar kan sayang juga ya. Nangis-nangis darah juga lu, gitu. Nah, jadi akhirnya jika tidak diatur dengan jelas di turunan PP 20 nanti ya, mungkin di PMK atau di Perbedjet atau apa gitu ya. Bagaimana sih definisi usaha dan apa aja yang menjadi indikator yang menjadikan suatu penghasilan itu dianggap sebagai kategori usaha ya, sehingga menambah omset gabungan
maka akan terjadi pembantaian di lapangan, terjadi penilaian subjektif oleh petugas pajak di lapangan, teman-teman ya, terhadap wajib pajak, gitu ya. Jadi tidak bisa menggunakan penilaian objektif, nggak ada satu indikator yang jelas, yang terukur gitu loh, indikator yang terukur pakai pakai angka ukurannya, nggak ada. Karena nggak ada, berarti kan petugas pajak bisa suka-suka dia dong, pakai penilaian subjektif, gitu ya. Artinya apa, teman-teman? Wajib pajak yang friendly dengan DJP, yang mingkem-mingkem aja, yang santai-santai aja, yang berteman aja akan dibantu, ya kan? Wajib pajak yang melawan DJP akan dibinasakan, ya. Orang-orang kayak gue yang dikit-dikit ngelawan, dikit-dikit pakai dasar hukum, dikit-dikit minta undang-undangnya apa? Dibinasakan, Bos. Ya, kami terbitin SKP aja lu suruh bayar 10 miliar. Lu silakan gugat ke pengadilan pajak nanti urusan lu, gitu kan? Nah, jadi ujung-ujungnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya adalah uang suap. Oke, gue terbuka aja teman-teman ya, buka-bukaan aja deh ya. Ini YYTA ya, yang tahu-tahu aja ya. Ujung-ujungnya adalah uang suap guys, uang suap. Oke, bayangkan teman-teman, kalau suatu hari lu dapat SP2DK, terjadi pada tahun 2032. Contohnya nih ya, setelah lu sudah 6 tahun pakai PPh Final 0,5% dari 2027 ya, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kan lu merasa fine-fine aja dong pakai 0,5%. Tiba-tiba dong DJP menyatakan trading saham di 2026 dan penghasilan sewa 2026 Anda itu harus digabung omset. Mampus ya. Sehingga Anda tidak qualified lagi PPh Final 0,5% sejak 2027. Cilaka buntut kuda ini namanya guys ya. Katanya si Pak Ferry siapa itu yang ahli ekonomi. Cilaka buntut kuda teman-teman ya. Mampus lu ya. Nah, lu cuma punya dua pilihan guys. Kalau udah dipegang leher lu kayak begini ya, udah dicekek lehernya kayak begini, cuma punya dua pilihan. Opsi satu adalah kasih uang suap, tapi ini di negeri Konoha teman-teman ya. Di DJP Indonesia nggak ada kasih uang suap. Uang suap tuh hanya ada di negeri DJP Konoha teman-teman ya. Opsi satu lu kasih uang suap, maka trading saham lu bisa dianggap bukan usaha. Ya kan? Ya kan tinggal dibantu aja ya, tinggal dibikin argumennya. Oh ini adalah trading saham ini adalah hanya penggunaan modal saya, penggunaan uang saya yang kemudian saya pakai manajer investasi, kemudian saya pakai broker dan sebagainya. Tinggal dibikin alasan ya, tinggal dibikin alasan bahwa ini bukan usaha, kemudian lu selamat. Oke, kasih uang suap di DJP Konoha. Opsi kedua adalah lu tidak kasih uang suap. Oke, trading saham dianggap usaha. Lu skakmat teman-teman ya, skakmat lu. Cilaka bentut kuda teman-teman ya. Masalah pertama adalah selamanya lu tidak bisa final 0,5%. Oke, masalah kedua, SKP-nya terbit. Lu siap bawa ke pengadilan, ya kan? Bawa pengadilan, bayar pengacaranya sekian duit, belum tentu menang. Kalau kalah plus 30% lagi gitu ya. Kembali ke cara satu, kembali ke opsi satu, lempar tuh uang uang suap ke mukanya si petugas pajak, selesai masalahnya teman-teman ya. Dia happy, lu happy, negara pun happy, semua orang happy, win-win solution teman-teman ya. Tapi itu hanya di negeri Konoha teman-teman ya. Di Indonesia nggak ada loh ya petugas pajak yang terima uang, nggak ada, nggak ada. Oke teman-teman ya, cuma punya dua opsi. Nah, jadi ini berita yang sangat-sangat buruk bagi gua teman-teman ya, berita buruk. Walaupun ini gua mengklarifikasi teman-teman ya, walaupun gua mengklarifikasi, tapi it's a bad news bagi kita semua teman-teman ya. Jadi gua berteman dengan para matua barkat, tetapi justru ini jadi berita yang sangat-sangat buruk bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan membaca komentar YouTube teman-teman ya. Ini YouTube gue kemarin yang surat terbuka untuk Bapak Purbaya ya. Mari kita baca komentar YouTube dari teman-teman semua. Nah, dari Pak Veteran ya, semua netizen tolong bantu viralkan video ini ya. No viral, no justice. Siap Pak, terima kasih Pak. Bapak HY, yang paling penting kepastian hukum ya. Kalau tidak, hampir semua akan duduk diam mengamati saja. Setuju ya teman-teman ya. Bukankah jika masih dalam perdebatan, maka tidak bisa dijadikan dasar hukum? Terbalik, Bos. Terbaliknya. Terbalik, Bos. Ya, terbalik, Bos. Kalau masih gray area, artinya DJP boleh suka-suka hati dia. Ya, nah, ya dong. Kalau masih nggak jelas dasar hukumnya, ya suka-suka DJP lah. Dia bilang ini sebagai usaha, lu mau apa? Tinggal ditekan aja SKP-nya ya. Nah, SKP senilai 1 miliar dengan SKP senilai 100 miliar itu sama teman-temannya, satu lembar kertas doang. Jadi sama aja.
Lanjut, seolah-olah yang buat peraturan sudah mati ya, padahal aturan baru disahkan sehingga keresahan rakyat diabaikan. Heran lihat pemerintahan Konoha. Ya, gue juga heran ya. Apakah IHSG dan rupiah longsor belum cukup? Silakan jadi omset, dijamin investor stop trading dan investor minggat. Yang ada pajak dari transaksi turun ya, padahal sudah ada PPh final dan itu adalah pembayaran pajak yang paling praktis tanpa perlu repot menghitung baik fiskus maupun WP. Oke. Udah, nepalkanlah, jangan teman-teman ya, jangan main kekerasan. Suarakan semoga didengar Pak Purbaya. Yes, semoga Pak Purbaya mendengar ya, membaca suratnya. Menurut saya Purbaya akan menjawab, ya bagus, jadi nggak capek-capek lagi cari sumber fulus buat negara. Ambiar amburadul. By the way, sekarang semua dipajaki sampai mati juga masih diuber pajak-pajak. Ya mau mau gimana lagi? Padahal jual beli saham kan sudah ada pajaknya. Bukan ya. Jadi ini benar nih, tidak ada penambahan pajak ya, tetapi menggugurkan hak Bapak untuk menggunakan final 0,5% seumur hidup. Dampaknya luar biasa terhadap pelaku UMKM, betul ya? Otomatis pajak nambah dong? Enggak, pajak nambah iya, tetapi bukan gara-gara itu ya, bukan gara-gara, double tax, tidak ya. Selama kegiatan trading saham tidak ada dalam daftar klasifikasi lapangan usaha yang terdapat dalam peraturan Per 17 2025, saya kira itu termasuk aktivitas investasi. Oh, mohon maaf ya, udah nggak berlaku Per 17 ya, sudah ada KBLI yang baru, sudah ada Per yang baru ya. Jadi sudah nggak berlaku lah. Kalau lu bilang tidak ada di daftar Per 17, udah nggak bisa dipakai argumennya ya, karena KBLI-nya sudah ada. Kemudian kode hartanya sudah ada dan lo sudah masukkan loh di kode harta ya. Ingat ya teman-teman, Anda sudah masukkan di kode harta yang salah itu ya, bahwa bangunan untuk disewakan dan juga saham untuk dijual kembali. Nah, itu salah, blunder itu ya. Nah, ini dia kata Pak Veteran nih. Sekarang sudah ada KBLI yang baru nih, 64994 ya, perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri. Sudah masuk nih teman-teman ya. Namun sayang sekali kabel ini bukan untuk investor retail ya. Kabel ini perlu NIB dan izin OJK. Kalau hanya sekedar jual beli saham tidak perlu izin OJK, cukup buka RDN di sekuritas. Karena investor retail bukan pelaku usaha di pasar keuangan. Betul, mantap sekali ya. Iya Pak, perlu segera ada aturan turunan biar para investor retail di Bursa Efek nggak ragu kalau mau jual beli saham. Betul, teman-teman ya. Sekarang ini semua orang ragu-ragu nih. Semua orang ragu-ragu nih. Cilaka buntut kuda nih kalau gua sampai kena PKP atau kena PPh umum dan tidak bisa PPh final 0,5% lagi ya, selamanya lagi ya. Dan PKP teman-teman ya, ingat kena PKP jabatan. Semua diacak-acak untuk cari duit, tambal sulam rakyat jadi sasaran sementara ekonomi lagi lesu. Iya ya, rakyat mau investasi jika pas investasi tiba-tiba ada naik dan dijual beli, masa salah? Iya betul ya. Semakin amburadul aja ini peraturan pajak, parah banget ya. Mau gimana lagi ya? Purbaya pura-pura nggak punya internet. Cara kerja acak kadut, pantas investor pada lari. Ngurus negara kayak jualan di pasar. Hari ini sama besok omongannya bisa beda-beda. Oke. 2 bulan terakhir saya sudah stop trading. Oh bagus ya, bagus. Nyangkut ya Pak katanya. Kondisi IHSG hancur begini ya, susah cari orang yang tidak nyangkut bro. Ucap si Kismis. Oke. Kalau dihitung-hitung mungkin kelasnya karyawanku. Oke. Ternyata Menko sekarang jauh lebih busuk. Nah, ini mungkin perlu jadi pembahasan sendiri ya. Seberapa busuk nih si Purbaya ini. Hal biasa tidak ada yang jelas. Oke. Kalau jelas nak main luar biasa. Oke. Kehilangan akal. Apa apa emang ada akalnya? Oke. Mana lagi nih? Nggak jadi beli IPO. Ya, bagus. Jangan lakukan itu bro, kasihan emitennya, sahamnya nggak diserap pasar. Sepilah BI gara-gara Anda menarik diri. Oke, siap. Lanjut, ini video lain ya. Akhirnya ketemu penyuluh DJP yang otaknya masih waras. Oke, mohon maaf ya Pak Rahmatullah Barkat ya. Eh, gue sudah klarifikasi nih video ini. Oke, eh, kita nonton ininya, komentar teman-teman ya. Kok saya lihat lagi di Google dengan judul sama kok isi berita berbeda ya? Apa sudah dirubah ya? Nah, jawabannya betul ya. Jadi betul ada publikasi ulang, publikasi yang baru dengan sedikit perbedaan judul ya. Nah, tetapi artikel yang lama tidak dihapus. Nah, mungkin karena sudah pernah dia bahas ya, jadi nggak dihapus. Jadi sekarang ada 2 artikel nih, dua artikel dari penyuluh DJP yang di KPP itu ya. Artikel yang lama dia tidak hapus, artikel yang baru justru mendukung
bahwa trading saham sebagai omset gabungan. Tetapi kita tahu sama-sama teman-teman ya, ini bukan oknum ya, ini adalah, yang tadi gue bilang itu ya, dari arahan dari kantor pusat, dari atasannya Pak Rahmatullah Barkat lagi. Mantap, salut. Semoga kewarasannya konsisten ya, tidak masuk angin hadapi tekanan dari kantor pusat. Ya, sudah masuk angin teman-teman ya, mohon maaf ya, sudah masuk angin. Benar ini baru wares. Parah dah, nggak ada kepastian. Mantap Bang, kawal terus. Channel keren ini benar-benar edukasi pajak. Siap, terima kasih. Layak diangkat jadi Dirjen Pajak. Hormat dan salut. Oh, mohon maaf, saya nggak berani jadi pajak ya. Jual beli saham kan udah terkena PPh final, masa harus bayar pajak lagi? Tidak ya, tidak ya. Tidak bayar pajak lagi, hanya menjadi kategori agregasi atau gabungan omset untuk menentukan seseorang boleh atau nggak boleh pakai PPh final. Saya mau tanya, jika saya sudah pensiun dan sudah nonaktifkan NPWP dan ingin trading saham, apakah saya wajib mengajukan kembali NPWP saya? Terima kasih jika Bapak bersedia menjawabnya. Jawabannya, jika, sekuritas sekuritas tidak meminta untuk aktifkan NPWP, maka nggak usah aktifkan. Nah, tapi jika sekuritas wajibkan NPWP-nya aktif, nah, maka Bapak perlu aktifkan, oke. Tapi anyway, trading saham itu sudah PPh final, artinya, Bapak sudah aman saja sih ya, jadi nggak ada khawatir. Oke, mantap ini yang baru waras ya, trading saham tidak bisa digabungkan omset, ada PP20, Pak Purbaya pecat aja tuh penyuluh pusat, suruh sekolah lagi. Jangan ya, jangan Pak Purbaya, jangan dipecat ya, Pak Rahmatullah Bakat, bukan oknum ya. Mohon maaf nih ya, tetapi, para atasan, di puncak pembuat kebijakan, itulah oknum, sebenarnya ya, the real oknum ada di sana ya. Jadi mohon maaf ya Pak Rahmatullah jangan dipecat, beliau orang baik ya. Bagaimana kalau trading forex? Nah ini takutnya juga sama nih, takutnya kena juga nih, ya bahaya sekali ya. Catat namanya dan viralkan. Oke, jangan ya, jangan Pak Rahmatullahnya, tetapi atasannya nih, si oknum yang bersembunyi nih ya, ada oknum yang bersembunyi di atasnya Pak Rahmatullah ini, para pembuat kebijakan yang memang hatinya busuk gitu ya. Paling nanti dihapus berita nanti itu ya, kayaknya nggak dihapus ya kayaknya ya, karena mungkin udah terlanjur dibaca orang-orang. Dan di-screenshot belum? Atau sudah di-print belum kok? Sudah ya? Mau coba beli saham nggak? Takut reward? Awak yang kismin mau beli saham jadi kayak malas-malas. Nggak usah lah Pak ya, nggak usah beli saham, beli SBN aja ya. Investor asing sudah kabur, pengen investor domestik ikut kabur ya, domestik. Waduh. Beda dong Bos, yang DJP pusat itu kan pegawai atas dasar titipan, jadi nggak paham dasar hukumnya. Oh gitu ya? Waduh, saya nggak berani ngomong nih ya. Ijazahnya pun diragukan. Memang iya, kalau Bapak DJP dari Kendari itu pegawai pajak yang jujur dan lulusannya murni hasil belajar sesungguhnya. Oke, oke, oke. Tapi mohon maaf nih ya, Pak DJP di Kendari pun sudah mengubah atau membuat artikel baru yang menyatakan trading saham bisa masuk omset gabungan ya. Ya, gua rasa itu tekanan dari pusat. Dan lagi-lagi itu tekanan dari si tim pembuat kebijakan ya, si pembuat aturan ya, bukan para matula ya, karena para matula itu pelaksana kebijakannya, dia bukan orang yang bikin aturan, bukan. Ini antara waras atau kebetulan sesuai dengan keinginan, oke. Memang sepertinya disengaja supaya jadi abu-abu, jadi objekan buat oknum-oknum, ya iya, itulah yang gue tadi ngomong ya. Nggak bisa bedain yang PPh final dan PPh tidak final, bukan masalah final non final. Miris, marah, nggak ada kepastian selama setiap orang-orang di JLP punya persepsi sendiri-sendiri, kayaknya jadi percuma sih. Ya iya, makanya nanti di level teknis bagaimana? Di setiap KPP bisa beda-beda aturan, bisa beda-beda kebijakan. Tergantung apa? Tergantung wajib pajaknya, melawan atau, friendly gitu ya. Kalau friendly ya kita bantu ya, kasih uang suap. Kalau ngelawan, gua binasakan, habis lu mah. Gua kasih SKP 10 miliar lu, gitu. Inilah anehnya peraturan di Indo ya. Kalau kepalanya aja bingung, terus ekornya suruh gimana coba? Ya mau gimana? Berarti yang kemarin menyebarkan berita bohong Undang-Undang ITE ya. Makanya ini gue kasihan ya Pak Rahmatullah Bakat bisa dijerat, delik ya, hanya gara-gara dia mengedukasi sesuai dengan perintah atasan ya. Itu sangat-sangat kurang ajar sih atasannya itu ya, mengkambing hitamkan si Pak Rahmatullah ya. Kalau saham nggak termasuk berarti kripto juga nggak termasuk dong? Iya dong, makanya. Kalau saham masuk, berarti kan kripto masuk. Nah, itu cilaka, Bos. Memang nggak waras yang belum kena ya, namanya juga udah kena PPh final. DJP paling jago pakai asumsi, oke.
Artinya investor jangan beli obligasi pemerintah dan swasta nasional. Anda beli lalu jual, maka Anda rugi besar. Jangan sampai deposito juga termasuk trading ya. Anda beli kupon deposito, 3 bulan kemudian Anda dapat bunga deposito lalu Anda jual kuponnya. Hahaha, oke. Lah kok bisa ada dualisme gitu? Gimana ini pemerintah diam baik melihat kegaduhan ini apa sengaja? Hukum cuma dipakai sesuai keinginan penguasa, dituruti hanya kalau sesuai tujuan oknum tertentu, kalau tidak sesuai diputarbalikkan. Ya makanya ini kan si Purbaya sendiri kan menerapkan gaya-gaya komunis ya. Kalau lu nggak ikutin perintah atasan, gua babat lu ya, gua rumahkan, gua pecat dan sebagainya ya. Padahal begitu awal-awal dia jadikan menteri ya, dia bilang, "Demokrasi demokrasi, gue terima perbedaan pendapat," gitu ya. Tai kucing loh perbedaan pendapat diterima ya, orang dipecat-pecatin begitu ya. Proses hukum aja mau buat gaduh, sikat pengkhianatan negara-negara ini. Ya, lu nggak tahu siapa orangnya, kita nggak tahu siapa pembuat kebijakan yang memaksa si Rahmatullah Bakat begitu, gitu ya. Kalaupun kita tanya juga pasti nggak mau dijawab, gitu kan. Jadi mereka aman nih, para pembuat kebijakan nih, si brengsek-brengsek itu ya. Oknum DJP itu dapat target, jadi segala cara dilegalkan asal tafsir, oke. Menurut saya mungkin si penyuluh head office DJP itu pernah kalah main saham miliaran. Makanya untuk balas dendam, dia keluarkan unek-unek ngawur bikin BIN ngaco bahwa saham itu termasuk omset. Wah, kakak. Nah, jadi sesuai klarifikasi gua ya, bahwa suara Pak Rahmatullah Barkat adalah suara organisasi, suara DJP, suara pemerintah ya, bukan suara pribadi dia. Oleh karena itu kita nggak bisa ngomong ini kesalahan pribadi, bukan ya. Ini adalah institusi yang busuk, ya maksudnya si pembuat kebijakannya. Sudah bikin kegaduhan se-Indonesia, bikin panik, bikin bingung, seharusnya sudah kena pasal itu. Bukan Pak Rahmatullahnya ya, ada oknum di atasnya, oke. Pemerintah tidak pernah fair perlakuannya kepada warga negara. Kalau mau dimasukin sebagai modal, maka seharusnya PPh tidak final. Enggak juga. Mau enaknya aja memang company ini. Dikelola ala Kang parkir liar ya gini. Oke. Jelas-jelas udah PPh final. Masa mau dibacakin lagi? Tidak ya, tidak dibacakin lagi ya teman-teman ya. Orang-orang pajak itu ngerti kata final nggak sih? Lagian pemerintah mau busurnya rame atau sepi? Bursa. Kalau pengennya sepi, silakan aja bikin pajak berlapis-lapis di dunia saham. Oke. Nggak ngerti tahu cuma satu, setor ya. Orang desa nggak main saham. Oke. Masalahnya saudara Rahmatullah Rahmat ya. Hasbullah ya yang di KPP ya. Akhiri ini buat artikel lagi yang sepertinya bikin rancu juga nih. Ya betul, betul ya, betul, betul ya. Hasbullah Akhiri pada akhirnya memilih masuk angin daripada memilih waras. Tidak mampu dia menahan tekanan dari penyuluh pusat. Oke. Jadi gini guys. Kalau gua jadi Pak Rahmatullah Barkat, gua akan melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukan. Kenapa? Ancamannya nggak main-main, Bos. Yang namanya ASN kan ada level-levelnya. Kalau lu tertahan di satu level, bisa cilaka, Bos. Anak istri gimana makan, bayar cicilan rumah bagaimana, cicilan mobil bagaimana bayarnya, gitu ya. Jadi kalau emang birokratnya itu main tebang pilih, main main pangkas aja, main pecat aja, ya gue ikut aja dah. Ya, kalau emang disuruh disuruh bilang A, ya gue bilang A, disuruh bilang B, ya gue bilang B. Pokoknya kalau gue gugat orang, gue dibantu ya sama kantor pusat ya, gitu aja, gitu kan. Ya, nggak mungkin Rahmatullah Barkat ataupun si Pak Hasbullah Akhiri ini mau ngelawan kantor pusat, ngelawan pembuat undang-undang, nggak mungkin, nggak mungkin. Bisa dipecat, bisa dibuang ke laut, bisa ditendang ke Papua dan sebagainya ya, bahaya sekali. Jadi tidak yang mereka lakukan adalah hal yang memang seharusnya dilakukan, ya. Petugas ASN memang sudah seharusnya ngikutin apa perintah dari atasannya. Kalau dia nggak ngikutin, dia yang dipecat, gitu ya. Bukannya kebenaran terbuka, bukannya, aturan yang betul ditegakkan, enggak, justru enggak. Mereka yang dipecat, mereka dikorbankan, akan ditendang, gitu ya. Padahal mereka kan sudah meniti karir setinggi itu gitu loh ya. Masa gara-gara satu argumen dia harus dibuang dari jabatannya kan nggak lucu dong, nggak lucu ya. Jadi, negara ini memang sudah sekacau itu teman-teman ya, dan Purbaya, aduh gimana ngomongin Purbaya, justru dia yang bikin rusak semua ini. Aduh, okelah teman-teman ya, itu Pak Rahmatullah, kita damai ya Pak Rahmatullah Barkat. Ini klarifikasi buat Pak Rahmatullah dan kita semua,
kita menunggu deh apakah ada PMK-nya atau peraturan dirjen yang akan memberikan kepastian hukum supaya kita semua, nggak ribut-ribut lagi lah, gitu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.